Prabowo, Timnas Indonesia harus masuk Piala Dunia. OTW debut bersama Timnas Indonesia, Dean James janji bakal berikan segalanya untuk Garuda. Performa mengecewakan, Jadon Sancho tak layak dipertahankan Chelsea. Performa Mohamed Salah di final Carabao Cup dapat banyak kritikan. Prabowo, Timnas Indonesia harus masuk Piala Dunia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan tim nasional sepak bola atau Timnas Indonesia harus masuk dalam Piala Dunia 2026. Saya komitmen. Saya dukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kami, kata Prabowo saat meresmikan renovasi 17 stadion Indonesia pada Senin, 17 Maret 2025. Peresmian dipusatkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Kepala negara mengatakan sepak bola menjadi lambang sebuah harga diri bangsa modern. Bangsa yang hebat, kata Prabowo, harus kuat jiwa dan fisiknya. Hanya dengan fisik dan jiwa kuat itu, bangsa bisa berdiri tegak dan menjadi negara hebat. Karena itu olahraga adalah salah satu tolak ukur untuk menilai bangsa itu punya semangat atau tidak, punya kehendak atau tidak, atau mudah menyerah atau tak peduli, kata Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, tim sepak bola yang kuat tidak hanya dimiliki oleh negara kaya. Negara miskin seperti negara-negara Afrika memiliki tim sepak bola yang kuat dan masuk Piala Dunia. Negara miskin itu, kata Prabowo, tidak memiliki lapangan yang menunjang untuk berlatih. Namun, semangat mereka tidak kalah. Dia pun meminta timnas belajar dari pengalaman mereka. Kita harus belajar, kata dia. Prabowo pun berupaya mendorong berbagai kebijakan supaya sepak bola Indonesia dapat berprestasi. Dia pun meminta semua unsur untuk mendukung hal ini. Kami memperlancar semua peraturan. Kami ringkas. Kami perbaiki perangkat-perangkat dan piranti peraturan yang perlu diperbaiki. Memperlancar usaha-usaha PSSI bentuk timnas yang tangguh, kata dia. Timnas Indonesia saat ini sedang bertarung dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menyambangi Australia dalam partai kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pengingat, Timnas Indonesia menempati grup C. Ada rival-rival tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain di grup tersebut. OTW debut bersama Timnas Indonesia, Dean James janji bakal berikan segalanya untuk Garuda. Pemain anyar Timnas Indonesia, Dean James mengaku bakal memberikan segalanya untuk skuad Garuda. Kini Dean James segera debut bersama Timnas Indonesia melawan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini merupakan matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Dijadwalkan Australia versus Timnas Indonesia akan digelar di Stadion Sydney pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dean James menjadi salah satu dari 30 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk bergabung dengan Timnas Indonesia jelang melawan Australia. Selepas pertandingan, Dean James langsung mengalihkan fokus untuk membela Timnas Indonesia. Dean James pun berjanji akan memberikan segalanya untuk Merah Putih. Hal ini diungkapkan melalui unggahan Instagram pribadinya pada Senin, 17 Maret 2025. 3 poin. Perpisahan yang sempurna, tulis Dean James dalam caption Instagram. Saatnya memberikan segalanya untuk Garuda. Lanjutnya, hadirnya Dean James tentu memperkuat opsi di sektor bek kiri Timnas Indonesia. Selain berposisi sebagai bek kiri, Dean James juga dapat dimainkan lebih menyerang ke posisi winger. Menarik dinantikan aksi debut Dean James saat melawan Australia nanti. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia all in ke Sydney. Peluang kalahkan Australia makin besar? Timnas Australia menempati peringkat ke-26 dunia, jauh di atas Timnas Indonesia yang berada di posisi ke-130. Namun, jika melihat performa terkini, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mencuri poin di kandang Australia. Di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Skuad Garuda hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua, batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.
Dari segi kualitas pemain, timnas Indonesia juga tidak kalah saing dengan Australia. Meraih 3 poin pada lawatan ke markas Australia akan berdampak signifikan pada peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, sebagai pelatih, Patrick Kluivert memilih untuk tidak sesumbar jelang laga. Ya, secara sederhana, Indonesia membidik 1 poin pada duel tandang lawan Australia. Sementara, saat menjamu Bahrain pada 25 Maret nanti, Indonesia memasang target 3 poin alias menang. Timnas Indonesia terbang ke Australia dengan kekuatan 29 pemain. 1 pemain urung bergabung dengan tim karena cedera, yakni Egy Maulana Fikri. Padahal, dia sedang berada dalam performa bagus. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Socceroos julukan Timnas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Laris manis, raksasa Bundesliga ingin beli Antony dari Manchester United. Manchester United nampaknya tidak akan menemukan kendala untuk menjual Antony di musim panas nanti. Terbaru, Bayern Munchen dirumorkan berminat pada jasa sang winger. Seperti yang sudah diketahui, Antony kini tidak terpakai di skuad Manchester United. Situasi ini membuatnya dipinjamkan setan merah ke Real Betis hingga akhir musim nanti. Tidak disangka-sangka, Antony menggila bersama Los Verdiblancos. Ia mulai rutin mencetak gol dan assist dan menjadi salah satu pemain yang lagi on fire di La Liga. Dilansir Vicajes, ada peminat baru untuk jasa Antony. Bayern Munchen dilaporkan siap untuk memboyong sang winger di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Bayern Munchen sangat tertarik untuk menjadikan Antony bagian dari tim mereka. Penyebabnya, The Bavaria akan kehilangan 2 winger mereka di musim panas nanti. Sosok Leroy Sané dan Kingsley Coman dilaporkan akan cabut dari Allianz Arena. Situasi ini membuat Bayern kekurangan winger dan Vincent Kompany menilai Antony bisa menjadi solusi untuk kebutuhan timnya. Meski terus digantung, Virgil van Dijk berkomitmen penuh untuk Liverpool. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk buka suara terkait kondisinya saat ini. Ia menegaskan bahwa ia masih berkomitmen 100% untuk Liverpool meski ia lagi digantung. Van Dijk saat ini lagi berada dalam situasi yang tidak menentu. Kontraknya sebagai pemain Liverpool habis di musim panas nanti. Beberapa waktu yang lalu, Van Dijk mengutarakan bahwa ada proses negosiasi antara pihaknya dengan manajemen Liverpool terkait kontrak barunya. Namun hingga saat ini kedua pihak masih gagal mencapai kata sepakat. Baru-baru ini Van Dijk dikonfirmasi lagi seputar kontraknya di Liverpool. Ia menyebut cepat atau lambat bakal ada kepastian seputar masa depannya. Lebih lanjut, sang winger menegaskan bahwa untuk saat ini ia tidak mau terlalu meributkan masalah kontraknya. Sang winger menegaskan bahwa ia berkomitmen penuh memberikan performa terbaik untuk Liverpool hingga kontraknya habis nanti. Juventus terpuruk. Di Gregorio minta timnya menganalisis diri sendiri. Setelah kekalahan telak 3-0 dari Fiorentina, Juventus semakin terpuruk dan berada dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Situasi ini mendorong direktur klub, Cristiano Giuntoli, untuk turun langsung dan berbicara dengan para pemain serta pelatih Thiago Motta usai pertandingan. Menurut kiper Michele Di Gregorio, Giuntoli mencoba memberikan motivasi kepada tim agar segera bangkit. Dalam situasi sulit seperti ini, Juve memilih untuk tidak langsung mendiskusikan kekalahan setelah pertandingan. Direktur berbicara kepada kami dan, seperti biasa, mencoba memberi kami energi dan dorongan untuk memulai lagi. Merasa yang kasihan pada diri sendiri tidak ada gunanya dalam sepak bola. Sama seperti dalam kehidupan. Kami perlu bereaksi, kata Di Gregorio. Kami tidak berbicara setelah pertandingan karena, setelah pertandingan, lebih baik tidak berbicara. Kami perlu menganalisis diri sendiri, baik secara individu maupun sebagai sebuah kelompok. Performa mengecewakan. Jadon Sancho tak layak dipertahankan Chelsea. Mantan bintang Chelsea, William Gallas, menyebut Jadon Sancho tak layak untuk dipermanenkan statusnya di musim panas tahun ini. Alasannya, pada musim panas tahun lalu, Chelsea membuat keputusan berani dengan meminjam Jadon Sancho dari Manchester United. Langkah Enzo Maresca untuk mendatangkan Sancho ke Stamford Bridge sempat dipertanyakan, mengingat sang pemain sebelumnya mengalami masa-masa sulit bersama Setan Merah. Dalam kesepakatan peminjaman tersebut, The Blues memiliki kewajiban untuk membeli Sancho pada musim panas mendatang
Namun, belakangan klub asal London itu mulai ragu untuk mempertahankan Sancho. Salah satu alasannya adalah performanya yang dianggap masih belum memenuhi ekspektasi. Hingga saat ini, ia baru mencetak 2 gol dan menyumbang 3 assist dari 25 penampilan di semua kompetisi. William Gallas, yang membela The Blues pada 2001 hingga 2006, memberikan kritik tajam terhadap sang pemain. Ia menilai bahwa jika Sancho tidak segera menunjukkan peningkatan performa, klub sebaiknya mengembalikannya ke Man United. Apakah Anda melihatnya menggiring bola melewati bek kiri hari ini? Tidak. Dia tidak melakukan apa-apa, kata Gallas kepada Stadium Astro. Performa Mohamed Salah di final Carabao Cup dapat banyak kritikan. Performa penyerang Liverpool, Mohamed Salah, pada laga final Carabao Cup mendapatkan kritikan dari Stephen Warnock dan Gary Neville. Arne Slot gagal memanfaatkan kesempatan pertamanya untuk meraih trofi utama bersama Liverpool setelah timnya kalah di final Piala Carabao. The Reds harus mengakui keunggulan Newcastle United dengan skor 2-1 dalam laga yang digelar di Stadion Wembley pada Minggu malam. Mohamed Salah, yang diharapkan menjadi pembeda dalam pertandingan ini, kesulitan memberikan dampak berarti bagi Liverpool. Penyerang asal Mesir itu dimainkan di sisi kanan dalam formasi 4-2-3-1 dan tampil selama 90 menit penuh. Namun, seperti saat menghadapi Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions, ia nyaris tak terlihat di lapangan. Mantan pemain The Reds, Stephen Warnock, mengkritik performa Salah yang dianggap jauh dari harapan. Mo Salah tampil buruk, dia kesulitan dalam permainan. Dia sama sekali tidak tampil bagus hari ini, ujar Warnock kepada BBC. Gary Neville, yang menjadi komentator untuk pertandingan ini di Sky Sports, juga menyoroti minimnya kontribusi Salah. Saya tidak pernah melihat Mo Salah setenang ini dalam sebuah pertandingan. Dia hanya melakukan 3 sentuhan hingga menit ke-70, kata Neville. Kontrak Salah di The Reds akan berakhir pada akhir musim, dan manajemen klub harus segera mengambil keputusan soal masa depannya. Meskipun mengalami penurunan performa dalam beberapa laga terakhir, kualitas serta pengaruhnya di Anfield tetap tak terbantahkan. Ruben Amorim puji Alejandro Garnacho. Dia semakin oke. Manajer Manchester United, Ruben Amorim memberikan pujian bagi Alejandro Garnacho. Ia menilai winger mudanya itu menunjukkan perkembangan yang impresif di timnya. Di musim 2024-2025 ini, performa Garnacho memang lagi tidak stabil. Dia kesulitan untuk menciptakan gol maupun assist bagi Setan Merah dalam sebulan terakhir. Dini hari tadi, Garnacho berhasil menuntaskan dahaganya atas gol. Dia sebenarnya mencetak 2 gol ke gawang Leicester City, namun gol pertamanya dianulir oleh wasit karena offside. Amorim gembira melihat Garnacho mencetak gol di laga ini. Namun ia lebih bahagia karena sang winger telah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Arsenal siap lepas Riccardo Calafiori dengan harga segini. Arsenal dikabarkan tak keberatan melepas Riccardo Calafiori ke Real Madrid atau klub lainnya pada musim panas ini asal ditebus sesuai dengan harga yang mereka minta. Arsenal resmi mendatangkan Riccardo Calafiori dari Bologna pada bursa transfer musim panas 2024. Menurut laporan BBC Sport, The Gunners membayar klub Serie A itu sebesar 42 juta pound, termasuk biaya tambahan untuk merekrut bek muda berbakat tersebut. Manajer The Gunners, Mikel Arteta, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah mendapatkan jasa pemain internasional Italia berusia 22 tahun itu. Tak hanya Calafiori, Madrid juga dikabarkan ingin merekrut William Saliba. Sementara itu, Juventus sebenarnya sudah meminati Calafiori sebelum kepindahannya ke klub asal kota London tersebut. Tetapi kini peluang mereka mendatangkannya disebut tidak mungkin, terutama karena The Gunners memasang harga tinggi, sekitar 80 juta euro. Meriam London dikabarkan bersedia melepas Calafiori jika mendapat keuntungan sebesar 25,5 juta pound dari transfernya. Namun, sebagai klub yang kini secara konsisten bersaing memperebutkan gelar Premier League dan tampil di Liga Champions, The Gunners tidak berada dalam posisi yang harus menjual pemain kecuali mereka benar-benar menginginkannya.